teman-teman Indofili, jumpa lagi saya dengan Cak Irul, tetap di channel Indofili ya. Kita lama nggak bikin video sama teman, ngobrol sama teman tentang kisah-kisah teman yang sudah berhasil lolos visa dan lain-lain, terus bisa masuk di sini. Terus ketika sama saya tanya-tanya pengalaman-pengalaman yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Jadi lama sekali ya, tapi kali ini saya mau kasih spesial buat teman-teman. Saya mulai lagi dengan teman yang baru datang, saya ajak untuk ikut memberikan pengalamannya supaya teman-teman bisa dapat pengalaman dari yang akan kita wawancarai itu, dan pasti akan dapat informasi terbaru. Oke, siapa teman kita yang akan kita ajak ngobrol? Pasti teman-teman akan siapa ya untuk yang kali ini? Ya, ini dia yang baru datang dari Indonesia. Kira-kira berapa jam yang lalu ya? Sekitar 5 jam yang lalu atau 6 jam yang lalu. Inilah teman kita, Mbak Yuni. Halo. Halo, saya baru datang dari Palembang, dari Indonesia. Ya, perkenalan ya namanya ya. Namanya siapa? Nama saya Mbak Yuni. Mbak Yuni. Asal dari Sumatera Selatan. Bukan Yuni Sara loh ya. Bukan. Asal dari Sumatera Selatan di kota Palembang. Kota Pempek. Kata orang Palembang orang Kito ya. Iya, orang Kito kan. Itu Mbak Yuni asli Palembang. Saya akan mau tanya kepada Mbak Yuni, kenapa sih kok ada keinginan ke Amerika, Mbak? Nah, ayo Mbak ngomong. Ya, Mbak. Pertama-tama sih mungkin karena ada faktor sesuatu ya mau kesini terus. Faktor sesuatu. Faktor sesuatu. Apa itu? Nggak bisa dijelasin. Terus buka YouTube, nggak sengaja lihat YouTube Cak Irul. Pertama di Hayati, terus nggak sengaja itu ya? Ya nggak sengaja, semua nggak sengaja. Akhirnya kecapean, direnungin, terus dibuka, dipelajarin. Akhirnya ada minat mau tujuan ke sini. Sepertinya gampang, sepertinya mudah kalau seumpamanya ikut semua yang video Cak Irul. Jadi pertama itu nggak sengaja, ya, ada sengaja. video muncul gitu aja. Iya, ini video apaan gitu ya gitu. Kok aneh gitu, terus ditonton aja. Apa bener, apa enggak, apa bener. Ya itu maksudnya dihayati, dipahami gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Setelah nonton video YouTube Cak Irul itu ternyata mungkin ya bisa ya. Jadi kayaknya mungkin aku menerjemahkan dia. Kayaknya nonton ini kok tertarik. Kayaknya orang biasa aja kok pasti bisa ya ke Amerika kan? Iya. Ya gitu. Akhirnya berniat untuk coba aku pelajari lagi, tontonin di video-video yang lainnya. Oh caranya begini. Akhirnya mencoba kan? Ya benar Cak Irul, benar. Jadi aku yang menjelasin. Iya benar Cak Irul, benar. Gitu. Ya seperti itu. Semua yang keterangan Cak Irul itu sangat membantu, dibaca pelan-pelan, terus dipelajari, akhirnya bisa. Itu ya. Gampang, iya. Itu yang penting buat teman-teman itu. Seperti itu langkah-langkahnya pasti ada kaget semua. Ya. Kok tiba-tiba muncul di berandanya gitu. Kemudian itu namanya mungkin ada takdir ya. Iya. Rezeki juga ya. Takdir. Kayaknya aku bisa ke Amerika gitu ya. Apalagi virusku kan kenceng ya, kuat ya. Bisa ngawur aja, sini aja sini. Ayo bagi teman-teman yang mau kesini. Itu ya. Jadi setelah mempelajari, setelah ini terus ada niatan untuk ke Amerika. Ya. Nah ke Amerika itu kan setelah mempelajari itu kan syaratnya harus di video saya kan. Bu, silakan kamu bermimpi ke Amerika, mau kerja, mau apa silakan. Tapi syaratnya kamu harus mempunyai visa dulu untuk masuk ke Amerika. Nah, aku kan menjelaskan bahwa
paling gampang untuk masuk Amerika itu pakai visa turis. Nah, Mbak Yuni pakai visa apa? Ya, saya pakai visa turis kok. Itu paling gampang. Nah, itu kan. Atau pakai visa turis. Nah, kita tanya lagi, gimana sih kok dapetin visa turisnya itu? Otomatis kan ngeplay visa, DCDS dan lain-lain. Bisa diceritakan untuk gimana sampai proses sampai bisa ngeplay. Di video Cak Irul yang sebelum itu kalau ditonton semua itu ada semua cara-caranya, yang cara ngeplay visa ya 160 semuanya ada. Itu ditonton pelan-pelan, terus dipelajarin, bikin sendiri Cak Irul, yang semua Cak Irul bikin, yang suruh tuh. Nah, sudah dibikin semua, akhirnya langsung ke embassy approve. Ya, masalah confident, percaya diri, di video-video itu ada semua cara pengisian. Jadi ngisi sendiri kan? Iya. Nggak pakai agent, nggak pakai apa? Nggak. Bisa, gampang kok, gampang. Gampang kan ternyata. Iya. Memang itu bahasa Inggris, tapi ada yang diterjemahkan sudah itu bahasa Indonesia itu ada yang versi PDF-nya. Itu tinggal oh ini apa pertanyaan nomor 1 ini artinya ini gitu aja, tinggal ngisiin, cuma tinggal ngisi. Nah, intinya itu gini kan, nama siapa, nama pertama, nama terakhirnya, terus tanggal lahir, terus keluarga, orang tua, pokoknya biografi lah itu semuanya. Ya, itu kan data semua keluarga, gampang itu isiannya, gampang. Nah, itu kan gampang sebenarnya, tapi jangan teman-teman itu banyak yang manja. Agensi gimana? Caranya gimana? Ini kita tidak terbiasa dengan seperti pergi ke negara-negara Asia atau mana ya, Timur Tengah misalkan, dari ke Arab atau ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ke Singapura dan lain-lain. Tidak seperti itu. Jadi kita ini beda gitu loh. Kita ke Amerika, jadi sistemnya ya sistem kayak gitulah. Jadi bukan sistem, semua Amerika serba online dan harus sendiri. Itu nggak pakai agent-agentan. Satu lagi Cak, percaya diri itu penting. Percaya diri ya penting ya. Ya, itu kan nanti. Jadi setelah setelah mengisi DS, terus disubmitkan, dikirimkan, terus keluar harus pembayaran dan lain-lain, semua prosesnya itu diikutin ya, ada semua emailnya, habis itu selesai semua. Nah, terus ada janji temu. Nah, sekarang saya mau tanya, proses mengisi DS itu kapan? Kemudian interviewnya kapan? Saya isi DS 160 itu pertengahan bulan 5. Nah, saya interview bulan 6 tanggal 6 juga. Ternyata di bulan Juni. Sebulan. Nggak sampai sebulan malah. Iya, nggak sampai sebulan, setengah bulan. Itu langsung itu. Yalah. Hanya sekali ya? Ya, sekali. Cak, isi sendiri langsung approve. Itu berangkat dari Palembang ke Jakarta. Palembang perjuangan ke Jakarta, itu teman-teman. Iya, itu Palembang. Waduh, biaya untuk ongkos naik, waktunya juga. Nah, tapi kan terbayarkan Cak nanti Kak. Terbayarkan. Itu paspor kosong apa enggak, Pak? Paspor kebetulan ada 1 kali cap ke Malaysia dengan Singapura aja. Itu sudah lama juga. Itu sudah lama. Iya. Udah jauh-jauh ya. Belum tahu ya. Itu kebetulan aja ya, paspor Malaysia sama Singapura tuh kebetulan pernah ke itu, tapi saat itu belum ada rencana mau ke Amerika. Jadi itu setelah di approve kan. Nah, teman-teman ini biasanya Cak, tanyain Cak, yang ditanyain di waktu wawancaranya itu gimana sih Cak gitu, supaya nggak penasaran. Nah, itu boleh. Saat itu ini berbagi ya. Ada yang bilang kalau seumpamanya kita nggak bisa bahasa Inggris, nanti yang ini viewers itu ditanya kalau pagi selamat pagi, nanti dia pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau seumpamanya kita good morning, nanti dia tanya kita bahasa Inggris. Nah, saya tanya selamat pagi saat itu. Bahasa Indonesia. Tuh, jangan takut. Kalau nggak bisa bahasa Inggris,
bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Terus saya bilang selamat pagi, dijawabnya selamat pagi. Terus dia tanya, kamu mau ke Amerika? Ya, saya bilang, dengan siapa kamu ke Amerika? Dengan teman. Itu di DS itu juga ada ditulis. semua, ada semua, ditulis ya. Kalau di DS tulis dengan teman. Ya, Kamu harus jawabnya dengan teman, ya. gitu ya. Terus dia bilang saya dari mana? Bilang saya dari Sumatera. Nanyain status suami atau single parent. Kebetulan saya single parent, Cak. Jadi ada yang bilang single parent tuh susah. Ternyata bisa. Bisa, ya. Nggak ada yang ini kan. Udah itu aja, Cak. Itu aja. Ya, nggak ada yang lain. Nggak ditanyai kerjaanmu apa gitu. Nggak tanyain kerjaan, nggak ditanyain kerjaan. Enggak. Jadi penghasilan percaya diri aja. Iya, santai. Nggak ditanyain kenapa kok ke Amerika gitu. Enggak juga. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Ya. Berarti cuma berapa menit ya? Iya, sama berapa menit? 2 menit ya, 3 menit. Iya, udah ya, tuh cepet. Langsung dikasih kertas putih. Jawabnya langsung aja, nggak usah takut-takut kan? Iya. Langsung ya, santai aja bawaan. Percaya diri gitu. Karena mau jalan-jalan. Iya, mau jalan-jalan. Iya. Orang kaya. Gitu. Nah, itu kan sudah terjawab ya. Pertanyaannya seperti itu di sini. Habis itu terus dia bilang apa? Selamat kamu diterima, pakai bahasa Indonesia. Sama bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Indonesia lagi dia. Ya, selamat kamu diterima. Oh gitu, terus dikasih kertas putih. Gimana perasaan kamu? Seneng, Cak, seneng. Jantungnya copot. Ya. Sampai udah kelihatan seneng itu, jalan itu senyum sendiri loh. Senyum sendiri. Happy, yes. Gitu ya. Happy. Gitu. Jadi gimana buat teman-teman? Ya, buat teman-teman yang ada niatan mau kesini, ya silakan. Yang penting kalian itu pelajarin betul-betul. Itu sebenarnya bisa semua, kita itu semua bisa. Yang mengisi DS160 semua bisa, tapi memang dia harus belajar, dilihat, ditonton, diperhatiin. Ya ada, karena gini loh, Cak, kalau memang mau kesini memang harus ada usaha. Nggak bisa instan, karena kita imigrasinya sendiri. Ini semua ngadepin jalannya sendiri, nggak ada yang diandalin. Semuanya sendiri semua. Iya, gitu sendiri. Jadi teman-teman itu harus baca, dilihat, dipelajarin, bisa. Apalagi isi DS160 tuh bisa. Isi DS tuh gampang loh, Cak. Mungkin kesulitan di bahasa Inggris kan, tapi kan itu bisa diartikan. Karena itu pinjam temen yang bisa kan bisa itu. Kalau ada usaha. Itu tuh, Cak, DS160 itu bisa 3 bulan loh disimpan. Kalau semuanya isian per lembar itu kita nggak terisi, di-save dulu. Di-save, jangan di-sapin dulu, di-save. Ya, diartikan dulu, nanti isi ini lagi. Pelan-pelan, satu. Ya. Isiannya tuh gampang. Seminggu ini dulu. Gampang lah sebenarnya itu. Ada niatannya. Kalau nggak ada ini nggak punya niatan, nggak ada usaha, ya kita terbiasa instan nantinya, jadi tergantung sama juga, orang gitu. Nah itu yang akan menjadikan penipu-penipu itu subur. Jadi nggak jerah penipu, ini orang nggak bisa ini, akhirnya ditipu. Kan banyak sekali calo-calo. Kita bukan agent namanya, itu calo ya, aku sebutin itu calo visa itu banyak sekali. Jadi sebenarnya ngisi visa itu wajar aja ya, wajar itu sebenarnya ya tinggal ngasih bonus itu jasanya itu antara range 300.000 sampai 500.000 itu udah banyak sebenarnya. Tinggal ngisiin doang sebenarnya. Kan data itu udah ada dari yang punya misalnya Mbak Yuni punya data, misalkan itu namaku ini kerjaan ini, udah disuruh nulisin aja gini pakai bahasa Indonesia, mereka yang ngetikkan. Ngapain ngetik gitu aja bayar berapa? 500.000. Ngetik sendiri, uangnya bisa disimpan buat beli keperluan. Iya, macam-macam kan, gitu kurang gitu loh. Itu aja. Iya, terus kalau dari agent itu, Cak, kita nggak tahu kan isiannya tuh apa benar isinya A atau B, kita nggak ngerti kan. Kalau kita sendiri ya itu
kita paham, kita ngerti, oh saya ngisi, oh ini apa ya. Jadi nanti kalau ditanya kita pasti masih ingat itu. Paling soalnya pertanyaannya sekitar itu aja. Sekitar personal. Ya, kayak misalkan kamu kalau sudah di Amerika, siapa yang akan dihubungi atau kontak itu kasih aja, tulis di hotel mana gitu, alamatnya di mana gitu. Nggak perlu bookingan hotel dan bookingan pesawat ya, nggak perlu, karena kita nggak kita rencana mau jalan-jalan, belum proof gitu. Beda kalau kita mau ada seminar tanggalnya tertentu dan ini baru kita kasih, ini sudah ada pesanan hotel dan pesanan tiketnya pesawat, semuanya sudah disediakan dari seminar, dari bisnis gitu. Jadi itu beda. Kalau kita itu turis, jadi ya belum sampai di approve itu baru kita beli tiket dan lain-lain gitu. Sebenarnya gampang ya. Yang penting jangan sampai tertipu dengan para calo-calo visa. Kadang calo visa itu Mbak ya, itu aku mau bantu apply-kan visa, mintanya berapa? 40 juta sampai 60 juta. Padahal cuma isi doang itu. Itu sampai berhasil. Kadang berhasil aja. Nanti kalau sudah berhasil nambah lagi uangnya. Itu mbok ya, kalian tuh jangan kasar ya, jangan goblok-goblok gitu loh. Di masa kita tuh susah cari uang, mau kesini tuh mau mengadu nasib juga, masa udah gitu ditipu-tipu lagi. Mereka cuma begitu doang, nggak ikut berjuang, nggak ikut apa, cuma ngisi-ngisi aja sudah menyerap keuntungan banyak sekali. Nah itu hindari orang-orang seperti itu. Yang penting mau belajar, Cak. Kalau orang yang udah mau diaplikan visa berapa? 40 juta jangan, 20 juta jangan. Visa itu cuma 3 juta something, pokoknya nggak sampai 4 juta lah gitu. 3 juta 60 ribu aja. Ya tinggal ininya aja, tinggal kalau mau ada yang mau bantuin ngisikan aja, atau anak SMP, anak SMA ya kasih aja 100 ribu, 200 ribu sebagai tanda jasa. Seandainya visa kamu sudah goal, ya kasih lagi sebagai tanda terima kasih, tambahi 200 ribu atau ditraktir gitu, udah seneng sekali. Terus gini Cak, kalau pengisiannya juga kalau semua minta tolong anak SMP atau saudara ya, kita lihat juga harus lihat, kan kita pelajari juga, jangan sampai langsung disubmit. Jangan suruh lepas gitu aja dengan mereka. Di save dulu, kita pelajari, ini betul, baru ngerti gitu. Tuh, jadi fokus saya jangan sampai tertipu ya, jangan sampai kena tipu-tipu dari para agent yang menamakan agent. Itu bukan agent, calo sebenarnya itu ya. Itu kemudian lagi setelah dapat kertas putih kan sudah senyum-senyum sendiri gitu. Nah, berarti punya langkah selanjutnya kan apa? Kalau langkah selanjutnya ya cari-cari lagi informasi. Kalau seumpamanya di Amerika itu imigrasinya gimana, persiapan menghadapi imigrasi. Jadi langkah selanjutnya adalah berangkat ke Amerika. Karena udah punya visa. Ngapain punya visa ditunda-tunda 10 bulan lagi lah, yang berapa tahun lagi. Kamu di sana juga ngapain juga buang waktu gitu. Sayang kalau sayang buang waktu. Di sini aja langsung bertempur gitu. Mau apa nggak tahu, terserah, mau jalan-jalan, mau kerja, mau terserah kamu. Jadi yang penting itu. Nah, dalam mau perjalanan ke Amerika, teman Mbak Yuni kan pasti saya harus pesan tiket, kemudian booking hotel dan lain-lain. Kasih pengalaman gimana itu booking hotel, pesan tiket dan booking hotel dan lain-lain nggak gitu.
Kalau pesan tiket, download aplikasi jangan satu ya, dibanding-bandingin. Ada satu aplikasi yang lebih murah. Terus kalau tiket PP, kita kan harus beli tiket PP, Cak. Nah, pulang pergi. Kalau pulang pergi itu jangan satu tempat, jangan satu pesawat, tapi beda ini, Cak. Beda bookingan. Semuanya pergi apa, pesawat apa, pulangnya pakai maskapai apa, biar bisa di refund. Bisa di refund. Ya, jadi itu option ya, pilihan ya, dari ini. Sebenarnya itu misalkan kalau misalkan booking tiket ya, beli tiket itu banyak aplikasi yang bisa dibuat perbandingan ya. Kita sebutin aja aplikasinya macam-macam ya. Tinggal teman-teman tuh mana yang paling murah. Itu misalkan ada trip.com, ada booking.com, ada Traveloka, Agoda, Expedia, macam-macam lah pokoknya ya. Banyak itu. Ya. Banyak itu, cari aja ya. Yang penting paling murah gitu. Ada yang dari sekian banyak itu ada yang termurah. Asli ada yang termurah. Ada yang murah juga. Beda-beda selisih sampai ke 2 juta. Nah, itu pokoknya diteliti aja, dicek ya. Rajin-rajinnya. Rajin gitu. Ya, harus niat, memang harus dipelajari, harus niat. Nggak perlu ini. Kalau mau tiket ya itu harus jeli, harus sabar gitu. Nah, kemudian booking hotel juga, booking hotel ya itu sama. Jadi hotel itu mau ditempati atau nggak ditempati, semuanya ada. Aku di video-video saya itu ada sudah penjelasan gimana mau booking hotel. Kemudian cara pesan tiket itu bisa mau pakai combo atau sepaket gitu pulang pergi. Kalau harganya murah sekali ya ambil aja, nggak apa-apa, yang hangus nggak masalah gitu, karena itu murah sekali, worth it gitu. Kalau mahal ya pisah-pisah aja, nggak apa-apa. Yang pulangnya cari yang paling murah. Nah, bisa di refund juga. Refund paling juga nggak begitu banyak dapatnya. Kadang-kadang pokoknya yang penting itu harus teliti, dilihat ketentuan refund dan lain-lain. Itu pengembalian itunya itu harus diteliti. Kadang cuma berapa persen, kadang ada yang sampai tinggi juga, tergantung maskapainya, tergantung promosinya juga. Itu hotel juga sama, hotel terserah mau dipakai mau dipakai atau nggak dipakai, itu ada. Pokoknya di video saya pasti ada itu gimana pembayarannya, pakai debit atau kredit card semuanya itu ada. Paling aman adalah pakai debit card biasanya. Itu mengalami kan? Ya. Iya. Enak kan? Enak kan? Seneng loh, sampai sini kayak mimpi. Nah itu. Habis itu udah nyampe di Amerika. Di Amerika. Kebetulan Mbak Yuni ini turun di JFK, John F. Kennedy, New York. Sekarang sudah ada di New York nih. Itu gedung-gedung di sini nih. Ini di dekat Times Square, tapi nggak di Times Square-nya. Tempatnya di situ itu Central Park. Di situ ya ini ada dekat Radio City gitulah. Jadi pokoknya happy ya Pak ya. Happy. Terus Cak, imigrasi Cak. Oh iya. Nah, pertanyaan imigrasi. Pertanyaan imigrasi cuma 2 loh. Cuma 2. Cuman ditanya saya sini bisnis atau holiday, terus cuma berapa hari. Udah langsung difoto, kamera di mata, udah selesai. Ucap langsung masuk ya. Tapi buat teman-teman juga yang persyaratan dokumen harus lengkap juga, Cak. Ya, karena kebetulan waktu sama satu sip di interview itu ada yang ditanya dokumen. Dokumen apa itu? Ya, tiket pulang, terus yang bookingan hotel itu harus siap. Harus di print semua ya. Takutnya random kan, Cak. Kebetulan yang barengan saya itu dicek. Ada ditanya uang nggak? Nggak, dari waktu bawa apa aja di situ gitu. Nggak. Jadi cuma ditanya mau kemana? Bisnis atau holiday, terus berapa hari udah gitu aja. Boleh tahu Mbak, naik pesawat apa? Oh, aku pesawat yang murah, Chinese Air. Oh, Chinese Airlines. Murah.
China Airlines. China Ini bukan Airlines. promosi, ini kebetulan aja murah katanya. Ya udah, murah. yang penting mana aja yang 10 juta, bermanfaat, ya. bermanfaat buat teman-teman, mana yang murah dan mana yang enak, aman, ambil aja. Kan kita tujuannya Transitnya di paket Taipei, hemat. Cak. Gimana? Taipei. Transitnya di Taipei. Transit. Pak, itu transit di Taipei. Pokoknya intinya buat teman-teman yang mau datang ke sini, percaya diri. Percaya Nah. diri, kalau kita nggak ngerti, nggak tahu, tanya sama petugas ya. Jangan sembarang orang nanya. Kalau seumpama kita di airport, seumpamanya ada yang kita nggak ngerti, nggak tahu, tanya dengan petugasnya. Lihat yang petugas baju seragam ya, boleh tanya. Jangan sembarang orang ya, Cak. Benar. Nanti takut kalau sembarang orang Ya, salah kalau petugasnya informasinya. ganteng tanyain. Ya. Gitu ya. Ya. Oke, apalagi? Udah itu aja. Itu aja. Semangat Ya, teman-teman buat ya. teman-teman, semangat. Untuk pesan buat para pejuang kertas putih, katanya saya berjuang mencari visa. Kita doain ya, semoga Amin. teman-teman berhasil semuanya dan lolos, apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Tetap pelajari baik-baik yang ada di YouTube-nya Indofili, YouTube kita ya. Itu ada apa namanya? Ada video-video judulnya macam-macam step ya. ya. Itu ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah di sini seperti Mbak Yuni. Itu didengerin baik-baik, Iya, itu ilmu supaya semua itu ilmu semua. Jadi saya bikin video itu nggak main-main, hanya kepingin untuk teman-teman semua bermanfaat. Oke, tetap jangan lupa subscribe subscribe dulu, terus biar kasih notifikasi, biar kalau ada video yang baru bisa ada pengumumannya. Kemudian di ini share ya ke buat teman-teman yang supaya bisa mendapatkan manfaatnya juga. Oke, kita doain ya, semangat buat teman-teman pejuang kertas putih. Oke, bye. Oke teman-teman Indofili, jangan lupa ya subscribe, like, dan share buat teman-teman Indofili. Kalau komen yang positif, oke? Pasti oke. Iya.